Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salatu wa آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasannya perkara yang dibuat-buat atau suatu syariat ibadah yang dibuat-buat oleh manusia adalah merupakan syariat atau perkara baru dan yang berhak untuk mengatur, untuk menentukan syariat tersebut, yang mengajarkan syariat tersebut adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka khatib di sini mewasiatkan, mengingatkan kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada jamaah kaum muslimin. Yang pertama, ketika khutbah Jumat telah berlangsung, janganlah kalian tidur, janganlah kalian berbicara. Simaklah khutbah Jumat tatkala khatib menyampaikan khutbahnya, agar khutbah kalian tidak sia-sia, agar salat Jumat kalian tidak sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, berangkat dari kecintaan karena Allah Jalla fi'ula kepada kaum muslimin untuk berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Ketahuilah bahwasannya sesuatu yang sangat kita inginkan, sesuatu yang sangat kita rindukan adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa melihat wajah Allah di surganya, tatkala kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan izin Rabbul Alamin. Bukan dengan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah wafat. Dan Islam melarang itu bagi penganutnya meminta kepada siapapun yang telah meninggal dunia, hatta Nabi alaihi salatu wassalam. Saudaraku, ingatlah bahwasannya kita adalah umat akhir zaman. Kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada kita. Yang mana banyak dari kalangan kaum muslimin tatkala mereka ditanya apakah mereka mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan mengatakan, saya sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya rela mati demi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada wanita-wanita kaum muslimat, apakah mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lantas mereka jawab, saya sangat mencintai beliau. Saya sangat merindukan perjumpaan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitupun antum, begitupun ana, begitupun kita semua yang ada di masjid ini. Tatkala kita ditanyakan apakah antum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah antum mencintai Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam?
yang menjadi wajhu istidlal, sisi pendalilan bukan bagaimana kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Laisa syan, bukan suatu perkara antuhib, bukan perkara antum mencintai siapapun. Wa innama sya'na antuhabba. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita dicintai. Apakah Nabi kita alaihi salatu wassalam akan mencintai kita? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala meridhai ibadah-ibadah yang kita lakukan tatkala kita menyimpang, tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu yang perlu kita tanam dalam hati-hati setiap kaum muslimin. Hati kita, istri kita, dan anak-anak kita. Jangan merasa tenang ketika antum bisa sholat, antum bisa baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang menjadi titik berat tatkala apakah ibadah antum itu ikhlas karena Allah, mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan surganya, menginginkan keridhaannya. Dan yang kedua, apakah ibadah antum sesuai dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Di masa tabi'in, ada seseorang salat 2 rakaat. Setelah salat subuh berjamaah, semua orang melihat kepada orang tersebut. Dan para fuqaha tabi'in, di antaranya Sa'id ibn Musayyab, menegur kepada orang tersebut yang melaksanakan 2 rakaat setelah salat subuh. Apa jawab orang tersebut, lelaki tersebut? Wahai imam, apakah Allah akan menyiksaku karena aku salat? Bukankah ini baik? Kan begitu. Begitu kan? Demikian manusia di akhir zaman. Ini baik. Ini ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Apakah Allah akan menyiksaku karena aku salat, wahai imam? Lah, enggak. Allah enggak akan menyiksamu karena engkau salat. Tetapi Allah akan menyiksamu, Allah marah kepadamu tatkala engkau menyelisihi sunnah nabimu. Sunnah di sini memiliki arti metode dalam beragama, cara beragama. Karena tidak ada metode beragama atau hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah melainkan telah diajarkan dengan sempurna oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yakini itu. Allah enggak akan mengazabmu karena engkau salat, tetapi Allah akan mengazabmu, Allah akan menyiksamu, Allah marah kepadamu tatkala engkau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam enggak pernah mengajarkan hal itu kepada kita, melaksanakan salat 2 rakaat tambahan setelah salat subuh. Demikianlah alasan-alasan yang disampaikan oleh umat-umat akhir zaman. Tatkala mereka beribadah semau hawa nafsu mereka, seenak perut mereka, semau mereka. Yang penting ini ibadah, ini baik. La ya akhi, tidak demikian. Kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan selama 63 tahun. Tidak ada kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah melainkan telah diajarkan dengan sempurna oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya, yang karena fadl karunia darinya, yang karena kebaikan-kebaikan darinya, semua keindahan di muka bumi ini dapat sempurna, dapat terlaksana. Yang karena rahmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita begitu banyak, tak terhingga untuk terus bisa mengenal Rabbul Alamin, mengenalnya. Karunia yang Allah limpahkan kepada kita hari demi hari. Dengan begitu kita bisa mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam.
Seorang muslim hendaknya tidak boleh mereka berhenti dalam menuntut ilmu agama. Tidak boleh seorang muslim menghentikan langkah kakinya di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zaman kebodohan telah berlalu. Zaman kebodohan telah berlalu. Tapi kebanyakan manusia di zaman ini mereka memikirkan bagaimana memerangi buta huruf. Bagaimana memerangi buta huruf? Akan tetapi mereka dilupakan bagaimana memerangi buta hati. Buta akan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Buta akan kemurnian Islam. Buta akan Al-Quran. Maka banyak di antara manusia-manusia di akhir zaman yang pintar bicara, yang pintar nulis, yang pintar berorasi, yang pintar berpidato dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak pandai membaca Al-Quran wal'iyadu billah. Mereka tak faham mana sunnah, mana wajib, mana makruh, mana haram. Tatkala ditanya kepada mereka, hal anta muslim? Na'am, ana muslim. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Bumi Allah ini penuh dengan keindahan, penuh dengan rahmat dan karunia ilahi, yang memang kita tahu bahwa semua nikmat yang dirasakan oleh manusia di alam semesta pure, murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan, kecerdasan, kepintaran, kekuatan manusia itu sendiri. Demi Allah. Allah dengan hikmahnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dalam diri kita. Satu aja dipindahkan urat yang antum miliki, syaraf yang antum miliki di dalam diri antum lumpuh. Karena pernah rasakan itu. Ketika Allah geser sedikit urat pada kaki ana lumpuh, nggak bisa jalan. Padahal cuma satu kaki, satu urat pindah. Subhanallah. Nggak bisa jalan. Semua nikmat karunia murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum bil Islam. Hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa mengingat Nabi alaihi salatu wassalam dan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala, salamnya Allah Subhanahu wa taala, berkah dan nikmat senantiasa Allah berikan, Allah haturkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para sahabat radhiyallahu anhum ardah. Kaum muslimin, ummat al-Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke inti pembahasan. Ana harap antum siap mendengarnya. Di dalam sebuah kitab Al-Insaf yang ditulis khusus oleh Fadilatul Syekh Faqihuz Zaman Al-Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab yang berjudul Al-Insaf Fima qila fil maulidi minal ghuluwi wal ijhaf, yang berkaitan dengan apa yang dikatakan tentang perayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab beliau bahwa yang pertama kali mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz kita di pekan yang lalu, tatkala Ustaz Zainuddin menyampaikan bahwasannya para ulama, tatkala kita membuka kitab-kitab tarikh,
kita dapatkan bahwasannya mereka para ahli ilmu berselisih dalam menentukan tanggal kapan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun pendapat yang paling kuat jumhur ulama adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kaum muslimin, perayaan tersebut dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tatkala khilafah Islamiyah itu mulai runtuh, mulai payah, mulai rusak, mulai hancur, dan negara-negara kaum muslimin pada saat itu mulai berpecah menjadi beberapa bagian. Dan tepatnya pada awal-awal abad ke-7. Dan tepatnya di awal-awal abad ke-7, berarti dari abad yang pertama sampai abad ke-6, tidak ada perayaan akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ibadah apapun. Pada awal-awal abad ke-7, dimulai oleh seorang raja, seorang malik yang bernama Al-Muzaffar, Al-Malikul Muzaffar, Abu Sa'id Kukburi bin Ali, Sahibul Irbil, min bilad Syam, dari negeri Syam. Tetapi Syekh Abu Bakar memberikan ta'liq di bawahnya bahwasanya beliau bukan dari negeri Syam. Akan tetapi beliau dari Biladil Musil. Musil yakni terletak di negeri Iraq sekarang itu. Pada saat itu, di awal-awal abad ke-7, Al-Malikul Muzaffar dibuatkan sebuah karya ilmiah, sebuah kitab yang ditulis oleh Abul Khattab bin Dihya. Abul Khattab, anak-anak suaranya sayang. Abul Khattab bin Dihya menulis kitab akan dalil-dalil yang berisikan perayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Khattab bin Dihya menulis sebuah kitab yang di dalamnya dibahas sebuah dalil. Semua dalil beliau kumpulkan dalam kitab tersebut. Diperbolehkannya melakukan perayaan-perayaan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadiah tersebut dipersembahkan kepada sang raja Al-Malikul Muzaffar ini. Raja sangat bahagia luar biasa dengan pemberian hadiah yang diberikan oleh Abul Khattab bin Dihya ini. Nama beliau adalah Majduddin Abul Khattab Umar bin Hasan bin Ali bin Dihya. Nama kitab yang beliau tulis adalah At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. Diberikanlah kitab tersebut kepada sang raja Al-Malikul Muzaffar. Karena kebahagiaan yang sangat luar biasa beliau rasakan, sang raja menggelar sebuah haflah. Menggelar sebuah haflah, sebuah acara yang mana ditegakkan di situ pesta-pesta kebatilan. Annal Malik al-Muzaffar mubtadi'un bid'atal maulid. Setelah diberikan kitab tersebut, raja tersebut memberikan hadiah kepada Abul Khattab bin Dihya itu 1000 dinar emas jamaah. Sebuah kitab diberikan hadiah kepada Abul Khattab itu 1000 dinar emas. Allahu Akbar. Dan Al-Imam Asy-Syuyuti, Al-Imam As-Suyuti ma'ruf Asy-Syafi'i, beliau memberikan sebuah kalam yang ma'ruf di dalam kitab beliau Al-Hawi. Kata beliau Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, anna al-Malik al-Muzaffar mubtadi'un bid'atal maulid. Bahwasannya Raja Malik al-Muzaffar adalah sosok manusia yang pertama, manusia pertama yang melakukan perkara baru dalam agama, yaitu mereka merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad a'adda laha simatan fi ahadil mawalid allati liyuqimaha alaihi,
yang mana beliau menggelar sebuah acara yang sangat meriah, dan beliau menyiapkan dalam acara tersebut 5,000 ghanaman mashwiyan. Beliau siapkan Malik Al-Muzaffar menyiapkan acara perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu 5.000 daging kambing yang terpanggang. Allahu Akbar. Kemudian disiapkan juga 10.000 ayam yang terpanggang, disiapkan 100 ekor kuda, disiapkan 100.000 zabadiyah. Zabadiyah ini seperti minuman yang asam. Mungkin kalau di zaman kita seperti yogurt. Demikian. Kemudian wa 30 sahn min halwa. Disiapkan ada 30 piring atau 30.000 piring yang di dalamnya diisi manisan-manisan atau permen dan sejenisnya. Di situ diperdengarkan oleh Al-Malik Al-Muzaffar tarian-tarian sufi, dan beliau ikut joget berdendang bersama mereka. Dan inilah jadinya, kata Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, hadhihi haflatun batilah. Ini merupakan acara yang sangat batil. Acara yang sangat batil. Jamaah kaum muslimin, maka seorang muslim hendaknya mereka itu belajar ilmu agama dengan baik, agar mereka tahu bukan hanya sebatas ikut keinginan si fulan, si alan, la. Tetapi seorang muslim hendaknya mereka belajar, mencari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Maka kaum muslimin, ketika kita berbicara akan keutamaan, akan hal-hal yang hebat di hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum akan kelahiran beliau yang terletak pada hari Senin, maka pada saat itu disyariatkan puasa sunnah. Demikian. Dan beliau juga bercerita bagaimana tatkala Aminah, ibu beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala mengandung, cahaya terpancarkan begitu terang, menyinari sampai ke negeri Syam, sampai ke negeri Kisra. Lihat bagaimana cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu kepada kepada para sahabat radhiyallahu anhum, berarti para sahabat sangat memahami, sangat faham akan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi manusia-manusia yang tak kita ragukan lagi bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaan beliau kepada Nabi alaihi salatu wassalam antum pernah baca? Bagaimana kecintaan Umar bin Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antum pernah baca? Bagaimana kecintaan Utsman bin Affan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah antum pernah baca? Bagaimana kecintaan Ali radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian pernah baca? Dan para sahabat-sahabat yang lain sering kita sampaikan di khutbah-khutbah Jumat, bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, apakah cinta kita melebihi cinta para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sampai kita berani menyelisih apa yang tak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya cinta si Abu Bakar tidak sama dengan cintanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cintanya si Umar tidak sama dengan cintanya si Umar bin Khattab, dan cintanya si Utsman tidak sama dengan cintanya si Utsman bin Affan, dan cintanya si Ali tidak sama dengan cintanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, hendaknya kita mempelajari, duduk, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi
dalam kehidupan dunia ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalam ala al-mab'uthil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Berangkat dari cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita hanya bisa menyampaikan, tentu setiap manusia memiliki akal, memiliki ide. Likulli ra'sin ra'yun, di setiap kepala pasti ada idenya masing-masing. Maka bukan perdebatan yang kita cari. Setiap manusia mungkin bisa mengklaim, bisa mendatangkan setiap dalil bagaimana dibolehkannya merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan silahkan, tafadhalu. Kita hanya bisa menyampaikan bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dalam kehidupan beliau selama 63 tahun, beliau tidak pernah melakukan perayaan-perayaan tersebut. Datangkan sebuah dalil yang sahih dengan pemahaman dari para sahabat radhiyallahu anhum. Nanti kita akan buktikan, kita akan melihat bersama mereka yang mengklaim mencintai Nabi tetapi mereka tidak menerapkan sunnah-sunnah Nabi, bahkan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala manusia digiring untuk menuju ke haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka kehausan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunggu di telaga tersebut, menanti kehadiran dari umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berdatangan hendak minum, di antara mereka ada yang diusir oleh para malaikat Allah. Enggak boleh mereka dijauhkan dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Berangkat dari perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Kenapa mereka umatku? Biarkan mereka minum dari telagaku. Mereka adalah umatku. Aku mencintai mereka." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم اهد ولاة أمورنا اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا اللهم احفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم سلمنا والمسلمين في كل مكان وزمان اللهم احفظ نساء المسلمات يا ذا الجلال والإكرام إنك خير الحافظين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا الله على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة